Dalam suatu kehidupan manusia, pasti pernah ngalamin masalah, siapapun itu dan apapun itu. Gimana sih caranya supaya kita bisa tetap pede dan yakin dalam menghadapi masalah hidup? Self-efficacy. Apa sih self-efficacy itu? Menurut Bandura, self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk bertindak atau melaksanakan tugas tertentu dalam konteks tertentu pula. Self-efficacy juga mempengaruhi bentuk tindakan, usaha serta kemampuan bertahan yang hendak dipilih, dan dilakukan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan. Begitu pula menurut Alwisol, yang menyatakan bahwa self-efficacy ialah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri individu dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacy sangat berhubungan dengan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Disimpulkan bahwa self-efficacy adalah keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. Self-efficacy juga menentukan tujuan yang ingin kita pilih untuk bisa dikejar, bagaimana cara mencapai tujuan, dan cara apa yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Faktor yang bisa membuat efikasi diri pada atlet menurun. Yang pertama adalah faktor pengalaman menguasai sesuatu. Faktor pengalaman menguasai sesuatu meliputi pengalaman yang pernah dialami oleh atlet, seperti pengalaman yang tidak mengenakan atau pengalaman buruk yang dapat menyebabkan menurunnya prestasi seorang atlet, sehingga dapat mengakibatkan efikasi dirinya menurun. Faktor kedua yaitu faktor modeling sosial atau pengamatan tentang keberhasilan orang lain. Ketika atlet mengamati orang-orang di sekelilingnya atau teman-temannya mengalami kegagalan dalam prestasinya, maka itu dapat menyebabkan dia berkurang rasa percaya dirinya tentang kemampuan yang ia miliki, sehingga menyebabkan efikasinya menurun. Faktor ketiga yaitu persuasi sosial atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh pelatih. Ketika atlet mendengarkan arahan-arahan atau nasihat-nasihat dari pelatih, itu dapat meningkatkan atau dapat membantu tercapainya tujuan. Jika atlet tidak mendengarkan arahan-arahan dari pelatihnya, atlet akan tidak bisa mencapai tujuan atau bahkan bisa terjadi atlet tersebut akan menurun tingkat efikasi dirinya. Faktor keempat yaitu kondisi fisik dan emosional atau emosi yang kuat. Jika atlet memiliki emosi yang tinggi, bisa berdampak pada proses latihannya dan juga pada saat bertanding, sehingga prestasinya menurun. Hasil temuan lapangan adalah berupa jurnal dengan judul Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Kecemasan. Prestasi olahraga sangat ditentukan oleh penampilan atlet dalam sebuah kompetisi. Penampilan seorang atlet 80% dipengaruhi oleh aspek psikologis dan 20% oleh aspek yang lainnya. Salah satu aspek psikologis yang berkaitan erat untuk menampilkan performa maksimal adalah aspek emosi. Gejolak emosi yang terlalu tinggi akan menyebabkan ketegangan emosi yang berlebih dan seringkali berdampak negatif. Salah satunya adalah kecemasan. Menghadapi fenomena kecemasan atlet pada saat bertanding, diperlukan keyakinan atlet akan kemampuannya untuk berhasil melakukan suatu tugas dan mencapai hasil tertentu. Peneliti merumuskan masalah penelitian, apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan? Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara efikasi diri dengan kecemasan atlet SKOI Kaltim dalam menghadapi pertandingan, yang artinya efikasi diri dengan segala aspek yang terkandung di dalamnya memberikan kontribusi terhadap kecemasan atlet dalam menghadapi pertandingan. Atlet yang memiliki efikasi diri dapat terlihat dari sikap atau perasaannya menunjukkan yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya pada saat menghadapi pertandingan.